Nah, dalam satu hari Ramadan itu berarti kisaran usia seseorang kurang lebih 83 tahun. Jadi satu kali kita bertemu dengan Ramadan atau satu kali kita bertemu dengan Lailatul Qadar itu sama dengan 83 tahun usia kita. Para hadirin ikhwatu iman jamaah kajian Ahad Subuh Masjid Nurul Ilmi, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita dengan Ramadan, dan tidak terasa kita sudah berada di penghujung bulan Ramadan ini. Hari demi hari telah kita lewati, tanpa terasa 24 hari Ramadan telah kita lewati, dan hari ini kita melaksanakan saum Ramadan yang ke-25. Maka tentu berarti Ramadan akan segera pergi, segera berpamitan, segera meninggalkan kita. Dan oleh karena itu, hari ini kita mencoba untuk merefleksi akhir Ramadan atau perjalanan Ramadan kita yang tinggal beberapa hari, tinggal beberapa saat ke depan. Tentu masih tersisa waktu, tersisa hari, tersisa kesempatan untuk kita bisa lebih mengoptimalkan, memaksimalkan setiap kesempatan yang ada di bulan Ramadan ini. Terlebih di 10 terakhir ini adalah saat-saat yang paling utama, saat yang paling istimewa, karena di antara malam-malam atau hitungan-hitungan yang ganjil di 10 terakhir ini, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mempersiapkan satu hari, satu malam yang nilainya sama dengan 83 tahun. Jadi kalau usia kita rata-rata 60 atau 70 tahun, kalau menurut sabda Nabi pernah mengatakan a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in, bahwa rentang umatku, kata Nabi, ada di kisaran 60 sampai dengan 70 tahun. Rasulullah pun kembali kepada Allah di rentang usia itu. Bagaimana kalau yang lebih? Nabi mengatakan memang ada yang lebih, dan Nabi mengatakan wa aqallu, tetapi jumlahnya tidak banyak. Lalu kemudian bagaimana yang sudah jauh dari itu? Sudah 70, 80 atau mungkin masuk 90. Ya berarti sudah Allah berikan usia yang lebih atau usia yang sangat panjang. Ya. Nah, dalam satu hari Ramadan itu berarti kisaran usia seseorang kurang lebih 83 tahun. Jadi satu kali kita bertemu dengan Ramadan atau satu kali kita bertemu dengan Lailatul Qadar itu sama dengan 83 tahun usia kita. Karena itu ada satu hadis yang menjelaskan
Tolhah bin Ubaidillah satu ketika pernah menceritakan, dulu ada orang di zaman Nabi datang kepada Nabi, dua-duanya masuk Islam bersama-sama. Cuman salah satunya lebih punya semangat dibandingkan dengan sahabatnya, sehingga ketika ada perintah jihad dia tidak pikir-pikir lagi, ke rumah di Antosan gitu, ditunggu-tunggu ada saat berperang maka dia ikut langsung berperang, bertempur. Dan qadarullah dia meninggal di medan pertempuran itu dan gugur sebagai syuhada. Nah, satu lagi sahabatnya, wa makasal akhor, dia hidup sanah 1 tahun setelah sahabatnya, summa tuwfiya, lalu kemudian dia pun meninggal dunia. Jadi kalau diumpamakan sahabatnya genep 10 atau 40 misalnya, maka temannya 41 atau 61, hanya beda 1 tahun. Nah, satu ketika Tolhah kemudian mengatakan, faro'aitu bil manam, satu ketika saya bermimpi, id'ana inda babil jannah, ketika saya ada di depan pintu surga. Ada orang yang keluar dari surga dan ternyata mengizinkan untuk masuk surga orang yang meninggal belakangan. Lalu kemudian yang meninggal di medan jihad. Nah, inilah yang membuat Tolha dan para sahabat ketika pagi hari disampaikan membuat heran. Kenapa yang masuk surga duluan tidak orang yang meninggal di medan jihad begitu? Pan ari jihad termasuk amalan yang paling utama. Tidak semua orang berani, tidak semua orang siap. Sok ayeuna bu lamun ditawaran ka Iran, aya nu siap teh. Iran sedang membutuhkan pasukan misalnya, kita ditawari, apakah siap untuk tidak? Nah, sahabat ini dia langsung pergi dan dia gugur di sana sebagai syuhada. Tapi masuk surganya didahului oleh temannya yang tidak meninggal di medan jihad, hanya Allah berikan tambahan usia 1 tahun. Nah, ketika sampai kepada Nabi, Nabi tanya, min ayyi zalika ta'jabun, apa yang membuat kalian heran? Nya cenah itu Rasul, nah anu ti heula teh bet anu teu meninggal di medan jihad, anu meninggalna biasa. Kenapa dia mendahului orang yang meninggal di medan jihad? Nah, maka Nabi mengatakan begini, alaisa qad makasa ba'dahu sanna, bukankah sahabatnya yang kedua ini dia hidup 1 tahun setelah sahabatnya yang gugur pertama? Qalu, kata sahabat, bala, benar wahai Rasul. Lalu Nabi mengatakan, wa adraka Ramadan. Nah, ada kata ini Pak, wa adraka Ramadan, dan dia pasti bertemu dengan bulan Ramadan dalam 1 tahun. Fasoma, lalu kemudian dia sahur, wa sholla kaza wa kaza fisanah, dan dia kemudian sholat di 1 tahun itu termasuk di bulan Ramadan, sholat tarawih dan sholat-sholat sunnah lain. Maka Nabi mengatakan, fama bainahuma ab'adu mimma bainas sama'i wal ar, perbedaan jarak keduanya, kata Nabi, sama dengan jauhnya antara langit dan bumi. Jadi Pak Bu, sekali pendak jeung Ramadan ternyata melampaui orang yang meninggal di medan jihad. Tentu bukan mengecilkan pahala jihad, bukan, karena dua-duanya masuk surga. Cuman karena orang ini Allah berikan kesempatan lebih banyak atau lebih panjang usianya, dan usianya dia manfaatkan dengan sebaik-baiknya, termasuk ketika bertemu dengan bulan Ramadan. Nah, patarosanana Bapak Ibu, ari urang sabara kali pendak jeung Ramadan tuh nya.
Aya 10 kali Bu, langku. 20 kali langku. 30 kali lebih. 40 kali. Satu kali saja bertemu dengan Ramadan dan dia mendapatkan Lailatul Qadar 83 tahun. Dan cukup kata Nabi, orang itu masuk surga lebih dulu bahkan dibandingkan dengan sahabatnya yang gugur di medan jihad. Komo anu tos puluhan kali makanya teka surga gitu ya. Maka mudah-mudahan apa yang telah kita lewati, Ramadan yang telah sama-sama kita lewati, tergantung Allah berikan usia kepada kita hari ini, mudah-mudahan itu menjadi tabungan pahala untuk kita semua. Nah Bapak Ibu ikhwata iman rahimakumullah, bagaimana ketika Ramadan akan berakhir? Bagaimana ketika tamu agung ini akan segera pergi? Allah mengingatkan dalam ayat tadi, walitukmilul iddah. Yang pertama, hendaklah kamu cukupkan bilangannya, selesaikan puasanya. Sekarang berapa Bu Pak? 25. Berarti sesana sekarang bedanya aya nu 5 aya nu 4 nih berarti ya Bu. Baik yang 4 baik yang 5 kata Allah, tukmilul iddah, sempurnakan hitungannya 1 bulan ya. Cuman 1 bulan itu ada yang 29 ada yang 30 dalam Islam itu. Tidak ada 31. Jadi yang 29 1 bulan, yang 30 juga 1 bulan. Tergantung mana yang mau kita ambil. Misalnya kalau Muhammadiyah sudah menetapkan 29 hari karena kriterianya wujudul hilal. Yang penting ada hilal berarti masuk bulan baru, mau terlihat atau tidak. Kalau Nahdlatul Ulama ru'yatul hilal, tidak cukup dengan wujudul hilal tapi harus tampak hilalnya bisa dilihat. Termasuk dengan Persatuan Islam wujudu imkani ru'yat, memungkinkan untuk diru'yat, baru kemudian menetapkan baik untuk Ramadan atau untuk Idul Fitri. Maka untuk Idul Fitri pun tetap akan dilakukan ru'yatul hilal untuk melihat bulan Syawal ya, kita tunggu saja barangkali bagi yang berpatokan pada imkan ru'yat atau ru'yatul hilal berarti menunggu pengumuman dari pemerintah. Boleh Bu, lebarannya Jumat ya? Jumat boleh kalau yang 1 Ramadannya hari Rabu. Boleh Idul Fitrinya hari Sabtu, boleh. Bagi yang hari Kamis memulai sahurnya, untuk menang mah duanana miluan gitu. Jumat miluan Idul Fitri ya. Sabtuna kalapang deui sholat, boleh tidak Bu? Tidak boleh. Atau hari mimiti poe Kamis tapi lebaran poe Jumat. Nah itu tidak tukmilul iddah, tidak sempurna ya. Jadi Muhammadiyah 30 ya, bukan 29, 30 karena dimulai dari hari Kamis. Rabu, betul, mulai dari hari Rabu. Ya. Jadi kata Allah, walitukmilul iddah, maksudnya sempurnakan bilangannya, sempurnakan hitungannya dalam 1 bulan. Yang kedua, walitukabbirullaha ala ma hadakum, hendaklah kalian mengagungkan Allah, bertakbir. Nanti di akhir selesai saum kita disunahkan untuk mengumandangkan takbir. Kalau secara sunnah dalam beberapa hadis diungkapkan dimulai dari saat setelah subuh dan
setelah subuh sampai kemudian diadakan sholat Idul Fitri. Ya, jadi kalau untuk Idul Fitri sunnahnya ba'da subuh sampai dengan dilaksanakannya sholat Idul Fitri. Dan yang ketiga, wala'allakum tashkurun, kata Allah, supaya kamu bersyukur. Jadi salah satu tujuan Allah memerintahkan ibadah puasa kepada kita, ya, selain bertambah ketakwaan, yang ketiga, yang selanjutnya adalah bagaimana agar kita menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Nah, kemudian dalam Lataif Al-Ma'arif Ibnu Rajab beliau pernah mengatakan, ibadallah inna syahra Ramadan qad azima ala rahim. Wahai hamba-hamba Allah, inna syahra Ramadan qad azima ala rahim. Sesungguhnya bulan Ramadan telah bersiap-siap untuk pergi. Walam yabqa minhu ilal qalil, dan tidaklah tersisa darinya kecuali tinggal sedikit. Faman minkum ahsana fi, maka barang siapa di antara kalian yang telah mengisinya dengan baik, fa'alaihi bitamam, hendaklah ia menyempurnakannya sampai selesai. Bahkan yang tadi terlebih di 10 terakhir, kata sahabat Nabi itu lebih bersemangat, ya, untuk mengisi baik siangnya maupun malam harinya, tentu sesuai dengan kemampuan kita, ya, kalau yang malam harinya. Maka yang telah mengisinya dengan baik, fa'alaihi bitamam, sempurnakanlah. Waman farroto, dan barang siapa yang melalaikannya, menyia-nyiakan bulan suci ini, fal yuhtimuhu bil husna, hendaklah ia pun menutupnya dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau di awal kurang begitu optimal, atau mudah-mudahan nutupna, ya, menutupnya dengan lebih baik, menutupnya dengan lebih maksimal, menutupnya dengan lebih optimal. Kedah nama kan di awal baik sampai dengan menutupnya pun baik, itu namanya apa? Husnul khotimah. Dari awal baik sampai penutupannya baik, itu namanya husnul khotimah. Jangan sampai mimitina semangat tapi katungtungnakeun justru kenor, ya, malah berkurang, ya. Padahal dina pertandingan mah 10 terakhir teh ini teh babak final, ya. 10 pertama mah sebetulnya itu masih babak penyisihan, babak penyisihan. Nah, babak final nama 21 ke sana. Kan nyanyi banyak yang sudah tersisih, Pak. Banyak yang sudah tersisih begitu. Ya. Jadi hanya beberapa yang bisa bertahan sampai babak final. Karena memang babak final itu babak yang paling berat. Ya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala tadi menjelaskan dalam ayatnya, walitukmilul iddah, sempurnakan sampai selesai. Nasihat ini Ibnu Rajab mengungkapkan, maka Ramadan adalah siklus waktu yang tetap dan akan selalu hadir setiap tahunnya. Jadi Bu, Ramadan itu nikmat yang luar biasa. Ya, 365 hari dalam setahun, maka Allah menyiapkan 30 hari untuk kita menjadi lebih baik lagi, gitulah. Allah mempersiapkan 31 untuk kita memulai kembali menata hati kita, ya,
memanage diri kita, menata jiwa kita, memperbaiki amal kita. Karena itu semua di bulan Ramadan pasti ada dalam peningkatan kualitas. Karena saatnya kita untuk menata hati kita, menata diri kita, meluruskan kembali, ya. Dan Ramadan inilah kesempatan terbaiknya. Jadi Allah mempersiapkan Ramadan itu bulan hari istimewa bagi kaum muslimin untuk dia betul-betul lebih bertakarub kepada Allah. Dan kita rasakan itu Pak Buknya. Bagaimana kita bersama-sama datang ke masjid tiap malam untuk sholat tarawih. Kemudian kita bersama-sama melaksanakan sahur bersama-sama, kemudian akhirnya nanti beridul fitri. Itu kenikmatan yang luar biasa. Da kuemutan malamun teu puasa heula, teu taraweh heula, jul ujug-ujug lebaran karaos nikmat teu. Asa kurang nikmat. Ya. Makana ulah Bu, jangan iri hati bagi mereka yang puasa henteu, taraweh komo, tapi lebaran milukeun wae. Nah, dan nikmatnya pasti berbeda. Para ulama suka mengatakan wa malazatu illa ba'da ta'am. Kenikmatan itu akan diraih oleh seseorang justru setelah dia melewati masa-masa yang lelah. Da baheula bapak ibu nu ngalaman gitunya, anu macul di sawah, ya bunya, nu ngarambet di sawah, ngarambet putra. Jam 11, jam 12, jam 1 tuang meni nikmat teh. Kenapa Bu? Karena dia sudah mengalami lelah. Ya, dia sudah mengalami masa-masa capek. Tepira asin jeng jengkol gitunya. Tapi nikmatnya luar biasa. Kenapa? Ya, hari makanannya mah biasa kan, tapi lelahnya itu yang membuat terasa lebih nikmat. Ya. Makanya walaupun lebaran babarengan gitulah, rasa-rasa nikmatnya, tenangnya, tentramnya pasti akan berbeda. Nah, kondisi inilah Bu, setiap Ramadan inilah yang membuat kita merasakan itunya. Jiwa lebih tenang gitu. Nikmat dalam ibadah, kebersamaan Bu ya, menjalankan sahur, menjalankan tarawih, angkat babarengan ke masjid itu. Dan inilah yang selalu ditunggu oleh orang yang beriman. Inilah yang selalu ditunggu oleh kita. Dan Allah mempersiapkan dalam 1 tahun sebulan kita fokus dalam menjalankan dan mendekatkan diri kita kepada Allah. Kabayang Bu, lamun tina 1 tahun 360 hari, 365 hari tidak ada masa-masa ini. Maka mungkin setiap orang tidak akan pernah mengalami apa yang disebut dengan nikmatnya menjalankan taat kepada Allah. Ya. Nah, maka sekalipun siklus ini tetap ada dan hadir setiap tahunnya. Nah, yang tidak bisa dipastikan mah kehadiran kitanya. Makanya seringkali saya menyampaikan, kalau tahun depan Ramadan ada tidak Bu Pak? Ramadan tahun depan ada tidak? Ada. Karena siklusnya begitu. Setiap 1 tahun 1 bulan Allah mempersiapkan sekolah madrasah kehidupan. Ya. Tapi pertanyaannya, atau yang belum pasti itu kurangna tiasa sakola keneh teh tahun payun gitu. Ya. Maka oleh karena itu, ya, Ibnu Al-Jauzi pernah mengatakan, innal khayla luhurnya la tasbubid dama'a li rohila Ramadan fa Ramadanu sayaudu. Janganlah engkau meneteskan air mata karena kepergian bulan Ramadan, walakin uskubid dama'at khasyata an yauda Ramadan wa anta rohil. Tetapi
Ramadan pasti akan kembali, namun tumpahkanlah air mata karena takut ketika Ramadan kembali di tahun depan sementara engkau telah pergi meninggal dunia. Kita doakan ikhwan-ikhwan kita yang hari ini sudah mendahului kita, Allah berikan tempat terbaik bagi mereka. Dan orang yang bakal nyusul. Ya, jangankan Idul Fitri atau tahun depan, bulan depan kita tidak bisa memastikan. Ya, makanya tahun depan apakah Idul Fitri atau Ramadan itu datang kembali kepada kita? Ramadan datang. Cuman kitanya yang belum tentu hadir atau tidak di saat itu. Makanya seringkali diungkapkan, jadikanlah ini kesempatan seolah-olah kesempatan terbaik, kesempatan terakhir. Maka bagi mereka yang masih kurang bisa memaksimalkan, kan beda iman namanya refleksi punya, kita merefleksikan perjalanan Ramadan kita. Masih Allah berikan kesempatan untuk bisa berlari kencang. Nah, oleh Ibnu Al-Jauzi diumpamakan ini dalam salah satu syair, bukan hadis. Innal khayla idza syarafat nihayatal midmar. Sesungguhnya kuda pacu jika telah mendekati garis finish. Ini bu bapak sok ninggal kuda pacu numuter sabaraha putaran punya. Nah, kata Ibnu Al-Jauzi, kuda itu kalau dia tahu akan mendekati garis finish, bazalat kusoro juhdiha, ia akan mengerahkan seluruh kemampuannya. Cek orang mah bakal leuwih tarik tibatan putaran sebelumnya. Dan rata-rata setiap perlombaan begitu punya. Lamun orang ningali bapak-bapak sok lalajo panginten balap motor mimitina mah biasa nya, putaran 1, 2, 3 tah mau masuk putaran terakhir, putaran ke-30 misalnya di putaran 25, 26 ke sana sudah mulai lebih kencang. Cek bahasa budak orang mah mulai digaspol cenah gitu. Nah, sabab tahu perlombaannya akan segera selesai dan setiap orang ingin jadi pemenang. Atuh lamun teu ditarikeun mah eleh ku batur gitu. Nah, kata Ibnu Al-Jauzi, pala takunil khailu abtona minka, maka janganlah kuda itu lebih cerdas darimu. Kuda wae keur lomba mah kitu. Ya. Maka kata beliau, kita jangan kalah oleh fa innal a'mala bil khawatim, karena sesungguhnya amal-amal itu dinilai dari penutupannya. Husnul khotimah, lebar gitu bu, pamili madinten deui teh punten ieu nya, mudah-mudahan tidak terjadi tarawih jadi henteu da sibuk mana bu balanja sanes teu kenging mangga karena orang matara meser baju tiap bulan, setahun sekali mah wajar. Mungkin de taraweh natong di tinggalkan gitu. Ibu-ibu nu tadarus, ya sejanten sibuk ngadamel kue, emang enggak ngan tadarusna kade ulah dikantunkeun gitu. Ya, kamu teu puasa mah moal teu puasa. Ya, nya cenah ada harus begini silahkan. Tapi yang tadi sudah kita lakukan sejak awal, jangan kemudian menjadi berkurang. Ulah nepi ka kenor gas teh, ongko hayang menang urang teh. Tapi ngenoran gas teh atuh eleh gitu. Ya. Jadi kalaupun tidak lebih kencang minimal atuh sarua jeung mimiti gitu kan. Sehingga kita tidak tertinggal. Karena yang paling utama adalah bagian penutup, babak finalnya. Fa innaka idza lam tuhsinil istiqbal, jika engkau tidak sempat menyambutnya dengan baik dulu di awal. Rumaos mimiti mah masih keneh sibuk dengan pekerjaan gitunya.
taraweh ge sering ka kantun ya. Apalagi berjamaah wa sakaburuna tah nu terakhir ieu ya dimaksimalkan. La'allaka tuhsinil wada, maka mudah-mudahan barangkali engkau bisa melepaskannya dengan baik di akhirnya. Ya, tentu yang paling utama baik sejak awal sampai tungtung, itu yang disebut dengan husnul khotimah. Tapi kalau di awal kurang, atau mudah-mudahan di akhir nama lebih dari di awal. Taeta Ramadan yang berhasil, Ramadan yang lulus. Nah itulah Bapak Ibu yang saya sebut tadi dengan madrasah kehidupan. Jadi dalam 1 tahun Allah mempersiapkan sabulan kanggo urang sakola madrasah, dan itu adalah madrasah kehidupan. Kenapa disebut madrasah kehidupan? Karena di sana Allah sudah menyiapkan pendidikan-pendidikan, pelatihan-pelatihan, tarbiyah, tazkiyah yang ada di bulan Ramadan itu. Lalu apa pendidikan-pendidikan yang ada di bulan Ramadan itu? Nah, pendidikan atau tarbiyah atau tujuan ibadah Ramadan itu Allah sudah menjelaskannya Bapak Ibu. Kalau kita baca di rangkaian ayat sahur, di setiap akhir ayatnya itulah tujuan-tujuan ibadah Ramadan ini. Adalah la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa, wa in kuntum ta'lamun, supaya menjadi orang yang tahu berilmu, la'allakum tashkurun, agar menjadi orang yang bersyukur, la'allahum yarsyudun, agar menjadi orang yang mendapatkan petunjuk. Yang dua lagi sama, wa antum ta'lamun dengan la'allahum yattaqun. Nah jadi kalau diringkaskan terdapat 4 ruh sahur ya, itu yang disebut dengan esensi dari ibadah. Kenapa Bapak Ibu? Karena setiap ibadah yang disyariatkan oleh Allah itu tidak hanya wujud dan bentuk dari ibadah itu secara zahir. Saum ayeuna urang sasasih ibunya kesawal saum deui teu ya. Ayeuna urang bade zakat, engka aya zakat fitrah deui teu aya. Zahirnya tidak ada karena sudah lewat waktunya, tapi ruhnya, jiwanya, asarnya harus tetap ada, dan itu juga ditetapkan oleh Allah. Nah apa saja ruh saum itu? Yang tadi meningkatkan ketakwaan ya, makanya kalau setelah Ramadan tidak meningkat ketakwaan, berarti sakolana gagal, sakolana teu lulus. Pan urang teh nuju di madrasah ya teh madrasah Ramadan. Bagaimana indikator sekolah Ramadan lulus? Lihat saja bertambah takwa atau tidak. Kalau ketakwaannya meningkat berarti lulus, berhasil, sukses. Kalau menurun berarti gagal. Gitu meureun bunyi yang mudah. Meningkatkan keilmuan. Tuh di dia saja Pak. Ya, 30 kali ya aya nu ceramah aya nu henteu gitulah ya. Paling tidak lebih dari 20 kali kita tiap malam mendapatkan ilmu dari para khatib, para imam, para penceramah yang disampaikan di sini. Ya, ada ustadz-ustadz yang dari luar, ada santri dan semuanya. Berarti paling tidak lebih dari 20 kita mendapatkan ilmu setiap malam. Makanya tenang dihatpan gitu. Kapan di Ramadan kita terus-menerus menerima siraman ruhani ya, dengan ilmu yang disampaikan. Yang ketiga, meningkatkan rasa syukur. Diberikan nikmat yang luar biasa ya, ketemu dengan Ramadan, kemudian waktu berbuka juga kenikmatan yang sangat luar biasa, supaya kita tambah bersyukur. Dan yang keempat,
meningkatkan diri selalu berada di jalan yang benar, melatih kedisiplinan apanya. Kan begitu Bu. Gugah tabuh tilu, tabuh setengah opat. Kemudian siklus ini berjalan dengan sangat baik di bulan ini. Sopnya sadayana nusauma rata-rata insya Allah dalam keadaan sehat wal afiat. Memang ayat hadisna tapi tidak sahih. Makanya sehat itu bukan tujuan tapi hikmah. Atau cenah abdi alhamdulillah ngirangan berat badan teh. Butos ditimbang tak can. Pasti rata-rata berkurang. Kenapa? Ya dah wajar kan kita sedang puasa. Tapi jangan jadi tujuan. Etama bonus gitu. Hikmah. Ya. Sekedar repot olahraga kan banyak. Dengan saum itu kemudian kita kan mengistirahatkan kerja organ-organ tubuh kita di dalam. Ya. Yang tidak kurang baik kemudian terbuang sehingga kita merasa lebih sehat, lebih fit, lebih apa Bu? Ya lebih segar gitu. Nah, itulah salah satu hikmah-hikmah yang ada dalam ibadah Ramadan ini. Dan inilah nanti menjadi masa pendidikan yang universal. Ya. Menjadi lebih bertakwa, lebih bersyukur, lebih taat, lebih disiplin dan lebih bertambah ilmu pengetahuan. Dan ini menjadi masa penataran baik mental maupun fisik dan untuk nanti meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan. Yang ketiga, Ramadan transformasi karakter. Ya. Maksana kumaha Bu? Bahwa salah satu ciri diterimanya ibadah oleh Allah itu ketika seseorang menjadi lebih baik. Gitu saja Pak. Hari ciri nama secara pasti pan teka tawis. Kenapa? Karena tidak ada laporan. Jangankan Ramadan tahun ini, misalkan tahun kemarin ada laporannya tidak Bu? Tidak ada. Sholat subuh yang barusan kita sama-sama berjamaah ada laporannya diterima oleh Allah? Tidak. Dan malaikat dia tidak melaporkan. Nah, tetapi kata para ulama ada cirinya, ada alamatnya apa Bu? Kalau seseorang menjadi lebih baik, maka ciri ibadahnya diterima. Ya. Inna min alamati qabulil ibadah an takuna halul abdi ba'daha ahsana min halihi qablah. Kalau setelah dia melaksanakan ibadah itu lebih baik, kesananya lebih mudah, lebih gampang, maka indikator ibadahnya diterima. Nah, sebab inti ya, dari ibadah itu dan buahnya adalah menjadi lebih baik, ada perubahan karakter. Karena semua tujuan dan maksud dari ibadah-ibadah apa berupa antazidal mar'u qurban wa taqwa lillah, menambah seseorang dekat dan bertakwa kepada Allah, lebih taqarrub, lebih bertakwa. Nah, karena itu juga Al-Baydawi mengatakan tujuan disyariatkan puasa bukan sekadar menahan lapar dahaga, tetapi bagaimana mengikuti rasa lapar itu berupa penghancuran syahwat dan penundukan nafsu ammarah agar patuh kepada nafsul mutmainnah, mendidik jiwa. Jadi sanes mung sakadar menahan lapar dahaga, tapi bagaimana kita mengendalikan diri. Ya, nafsu amarah yang ada dalam diri kita tundukkan menjadi nafsu mutmainnah, jiwa yang tenang dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Kalau ini tidak tercapai, maka Allah tidak memandang pandangan dengan penerimaan. Panaya bu hadis, orang yang tidak bisa meninggalkan yang hanya yang hanya puasa meninggalkan lapar dahaga,
ya maka Allah tidak butuh dengan puasanya, kan gitu ada hadisnya. Maksudnya adalah bahwa salah satu tujuannya memalingkan, menundukkan nafsu itu bila tidak tercapai maka sama dengan Allah tidak membutuhkan dari sahurnya. Jadi sanes lapar dahaga hungkul, tapi bagaimana kita bisa menundukkan nafsu, menundukkan amarah. Dalam tafsir Ibnu Katsir, Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab tentang takwa. Lalu dia berkata, "Amma salakta tariqan za syauq." Pernahkah engkau melewati jalan yang penuh berduri? Umar menjawab, benar. Fama amilta, apa yang engkau lakukan? Umar berkata, syamartu wajtahadtu, aku akan menyingsingkan baju, berhati-hati, waspada, bersiap-siap, wajtahadtu, dan berusaha keras, hati-hati agar tidak terkena duri. Qala Ubay berkata, fazalika taqwa, itulah yang disebut dengan ketakwaan. Jadi takwa teh menurut jawaban Ubay bin Ka'ab seperti orang yang yang berjalan di jalan yang banyak durinya. Artinya apa? Dia akan berjalan dengan lebih berhati-hati, memilih jalannya, tidak asal melangkah, tidak asal berjalan. Dia memilih jalan yang menyelamatkan, berhati-hati, takut dan sebagainya. Itulah yang disebut dengan takwa. Yang kita suka artikan melaksanakan perintah, menjauhkan diri dari yang dilarang, dan di sana ada kehati-hatian dalam dirinya. Maka itulah hakikat dari ketakwaan. Terakhir, ya, Ramadan adalah rantai kebaikan, ibadah, dan ketaatan. Inilah yang dimaksudkan dengan istiqomah. Ya, karena Idul Fitri bukan titik henti ibadah kita, tapi sebaliknya konsistensi dalam melakukan kebaikan-kebaikan kecil setelah Ramadan, bukti paling nyata pendidikan Ramadan berhasil dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau minimal kalaupun tidak satu juz satu hari yang kita targetkan, ya paling tidak ditinggalkan, ya. Atau ibadah-ibadah yang lainnya pun demikian. Kenapa, Bu? Ibnu Rajab mengatakan karena jika Allah menerima amal seorang hamba, dia memberikan taufik untuk terus melakukan amal soleh setelahnya. Ini yang disebut dengan istiqomah, terus menerus dalam kebaikan-kebaikan itu. Kemudian ya sebagian salaf mengatakan inna min sawabil hasanah al hasanatu ba'daha. Sesungguhnya di antara balasan kebaikan adalah kebaikan berikutnya, setelahnya. Dan sesungguhnya di antara balasan bagi keburukan adalah keburukan setelahnya. Jadi indikatornya adalah satu kebaikan diikuti dengan kebaikan yang lainnya, itulah ciri ibadah yang diterima. Kalau satu kebaikan lalu setelahnya keburukan, itu juga ciri ibadahnya tidak diterima. Jadi seperti rantai kebaikan, terus muter gitu Pak, tidak ada berhentinya, ya. Nah ini juga disampaikan oleh Syekh Shalih Al Fauzan, ya, menjelaskan bahwa jika keadaan seorang muslim setelahnya lebih baik dari sebelumnya, maka itu indikator keberhasilan Ramadan. Karena amal soleh pasti mengajak pada amal soleh berikutnya. Terakhir, ya, ini bukan hadisnya Bapak Ibu, ya Mas Sami, syair dalam bahasa Arab. Ya Lailatul Qadril ubad khairu masain wada'an Ramadan, ya syahrul baha madaita sari'an wa nahnu narju liqa'an fahal na'udu amhana waqtul fana. Wahai Lailatul Qadar, sore terbaik bagi ahli ibadah,
Selamat tinggal Ramadan, wahai bulan penuh keindahan. Engkau berlalu begitu cepat, sementara kami sangat berharap untuk bertemu kembali. Apakah kita akan berjumpa lagi, ataukah waktu kematian yang telah tiba? Selamat jalan tamu agung, mudah-mudahan tahun depan jumpa lagi.